Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah salat maghrib Masjid Nurul Huda yang dirahmati oleh Allah, mari kita senantiasa terus bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat-Nya yang sangat banyak kepada kita. Dua macam nikmat yang menurut Nabi manusia itu sering lalai, sering sulit untuk mensyukurinya, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Alhamdulillah kita dikaruniai Allah kedua macam nikmat itu, dan sekaligus Allah menolong kita sehingga kita bisa mensyukurinya, yaitu dengan cara memanfaatkan nikmat sehat dan nikmat waktu luang yang diberikan Allah itu untuk hadir ke masjid ini, untuk sholat berjamaah, untuk mendengarkan kajian, untuk kerja bakti dan lain-lain ya. Banyak sekali aktivitas-aktivitas yang bisa kita lakukan di masjid ini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah tadi. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, pada kesempatan ini mari kita mengingat lagi beberapa amal soleh yang bisa kita amalkan di malam Jumat dan juga di hari Jumat. Yang pertama, di malam Jumat dan di hari Jumat itu kita bisa melakukan amal soleh yang luar biasa pahalanya, yaitu bersolawat Nabi. Bersolawat Nabi itu berarti kita baca Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita baca terus menerus sebanyak-banyaknya, mulai maghrib hari Kamis sampai dengan khotib naik mimbar di hari Jumatnya. Di dalam hadis riwayat Bukhari, Muslim, Abu Daud dan Nasa'i dari Aus bin Aus radhiyallahu an, Nabi bersabda, harimu yang paling utama ialah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, Adam meninggal dunia, dan terjadinya hari kiamat. Jadi hari Jumat itu termasuk yang luar biasa ya. Maka lanjutan hadis ini, karena itu perbanyak baca sholawat atasku. Kata Nabi begitu. Nabi menyuruh kita untuk membaca sholawat kepada Nabi. Dan bacaanmu itu akan sampai kepadaku. Mari ibu bapak saudara-saudara, kita latih terus seperti itu ya. Kalau di hari-hari lain, misalnya Senin, Selasa, Rabu itu kita perbanyak zikrullah, membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar la haula wala quwata illa billah di dalam hati agar kita tidak dipuji orang ya. Amalan dalam hati kan orang lain tidak tahu. Yang kalau hati kita sedang berzikrullah. Lalu kalau hari Jumat, malam Jumat dan Jumat kita ganti dengan sholawat Nabi. Di dalam hadis yang lain, hadis riwayat Imam Baihaqi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aksiru alayya minas sholawati yaumal jum'ah wa lailatil jum'ah."
Perbanyaklah kalian untuk bersolawat kepadaku, kata Nabi ya. Ku di sini Nabi ya. Di hari Jumat dan malam Jumat. Nah ini perintahnya seperti ini ya. Kita disuruh perbanyak bersolawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Perbanyak terus menerus semampu kita. Lalu lanjutan hadisnya, famam fa'ala dzalika, barang siapa yang melakukan hal itu, kuntulahu syahidan wa syafi'an yaumal qiyamah, aku akan menjadi saksi baginya. Maksudnya Nabi itu nanti akan membela kita ya di hari kiamat kalau kita memperbanyak bersolawat Nabi di malam Jumat dan di hari Jumat, dan memberikan syafaat kepadanya di hari kiamat. Memberikan syafaat itu berarti Nabi akan menolong kita ya, akan menolong kita di hari kiamat, di mana tidak ada pertolongan selain apa? Selain pertolongannya Allah. Dan Nabi Muhammad itu termasuk manusia yang ditunjuk oleh Allah untuk bisa menolong umatnya. Maka itu ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, mari kita perbanyak sholawat Nabi di malam Jumat dan hari Jumat. Dan amalan ini, bersholawat Nabi ini pasti dikabulkan pasti diterima oleh Allah, pasti mendapatkan pahala. Walaupun apa, kita itu ngalem gitu misalnya, ingin dipuji orang, bersolawat ingin dipuji orang, itu tetap mendapatkan pahala. Tapi kalau kita sholat ingin dipuji orang, itu tidak dapat pahala, tidak diterima sholat kita. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, lalu di hari Jumat itu, ini amalan-amalan ringan, tapi sering sekali kita atau minimal saya itu melupakan amalan-amalan ini ya. Mandi, berhias, dan memakai wangi-wangian di hari Jumat ya. Mandi, berhias, memakai wangi-wangian di hari Jumat. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad dari Abu Sa'id radhiyallahu an, Nabi bersabda, Ali ala kulli muslimil ghuslu yaumal jum'ah. Setiap muslim hendaklah mandi pada hari Jumat. Maksudnya mandi di sini itu bukan mandi biasa, tapi mandi seperti orang kalau sudah punya istri, itu habis berhubungan suami istri lalu kita mandi. Kita mandi seperti itu, atau ada yang nyebut mandi jinabat, atau ada yang nyebut mandi ritual ya. Kalau yang belum punya istri, mandinya itu seperti mandi habis mimpi basah ya. Kalau yang laki-laki, kalau yang perempuan habis menstruasi, itu berarti mandi. Setiap muslim hendaklah mandi pada hari Jumat. Lanjutan hadisnya, wa yalbasu min solihin siyabihi, mengenakan pakaian yang terbaik. Jadi kita disuruh memakai baju yang terbaik yang kita miliki ya. Tidak mesti baru ya, tidak mesti baru. Pokoknya yang terbaik yang kita miliki. Kalau yang kita miliki itu baju hem biasa, yang terbaik itu ya itu kita pakai ya. Pokoknya yang terbaik, tidak harus baru ya, tidak harus baru. Lalu lanjutan hadisnya, wa in kana lahu tibun massa minhu, dan kalau ada hendaknya ia memakai wangi-wangian. Hendaklah ia memakai wangi-wangian. Lalu setelah mandi, lalu kita memakai baju yang terbaik yang kita miliki. Kalau enggak punya baju yang lain selain baju kerja, ya baju kerja kita itu kita pakai. Yang penting apa? Bukan sisa-sisa ya, habis kerja terus untuk ibadah pada Allah memakai baju itu juga, itu kurang baik ya, kurang baik. Yang lebih baik itu apa? Kita pakai sholat dulu, kita pakai beribadah dulu baju kita, lalu baru kita pakai kerja gitu. Baru kita pakai kerja. Setelah itu pakai wangi-wangian, lalu kita datang lebih awal
ke masjid ya. Datang lebih awal ke masjid. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, Nabi bersabda, "Innan nasa yajlisuna yaumal qiyamati ala qadri tarwajihim ilal jum'ah." Pada hari kiamat manusia itu akan berbaris berurutan menurut kesegeraan mereka pergi ke masjid untuk sholat Jumat. Jadi itu artinya apa? Kalau kita berangkat ke masjidnya paling awal, berarti kita itu berbarisnya di padang mahsyar itu akan dekat-dekat dengan Allah menurut hadis ini. Maka itu mari kita berusaha agar lebih awal berangkat ke masjid. Jangan sampai khotib sudah naik mimbar kita baru datang. Jangan sampai seperti itu, karena khotib kalau sudah naik mimbar, kalau kita Jumatan itu di pintu itu kita disambut malaikat ya. Kita disambut malaikat di pintu-pintu itu. Lalu nama kita dicatat. Jadi kalau kita anggap seperti kehidupan kita. Kalau kita lewat pintu, nama kita dicatat, wajah kita difoto, dan seterusnya. Lalu kalau khotib itu sudah naik mimbar, malaikat itu sudah tidak mencatat orang-orang yang datang. Tapi malaikat itu ikut duduk bersama orang yang hadir saat itu untuk mendengarkan khutbah. Maka itu kita tidak boleh terlambat ya untuk hadir ke Jumatan itu. Lalu datanglah lebih awal itu juga tujuannya agar apa? Agar kita bisa berebut shaf ya. Shaf yang terbaik ya. Shaf yang terbaik. Menurut Nabi, shaf salat bagi laki-laki yang terbaik itu yang paling depan ya. Sedangkan yang bagi perempuan paling belakang. Itu bagi shaf yang terbaik. Kalau ibu-ibu datang paling awal itu yang paling bagus berebut shaf terbelakang. Baik untuk sholat rawatib seperti sekarang ini, itu menurut hadis ya. Kalau laki-laki paling depan ya. Jangan terus monggo sampean paling depan. Tidak, kita harus berebut ya. Kita harus berebut. Kalau ada yang memonggokan kita itu berarti apa? Kita harus bersyukur ya, kita harus bersyukur. Karena apa? Kita diberi kesempatan untuk dapat shaf paling baik ya, paling baik. Lalu shaf yang paling baik itu yang persis berada di belakang imam ya. Yang persis berada di belakang imam itu shaf yang paling baik ya. Nomor 2 terbaik di sebelah kanannya ya. Di sebelah kanan itu tadi. Lalu berikutnya sebelah kirinya. Yang berikutnya di sebelah kanannya lagi, kirinya lagi, terus seperti itu. Terus seperti itu. Kita tidak membentuk shaf berikutnya sebelum shaf paling depan ini penuh ya. Maka itu seorang imam itu berkewajiban untuk ngatur shaf minimal paling depan ya. Jadi orang yang ditunjuk jadi imam itu dia menghadap ke makmum, lalu dia bilang luruskan shaf dan rapatkan. Sampai shaf pertama penuh baru dia mulai sholatnya. Kalau shaf pertama belum penuh, ternyata shaf kedua diisi, maka kewajiban imam untuk menyuruh orang yang ada di shaf kedua itu untuk maju ke shaf pertama. Jadi tanggung jawab imam itu ada di shaf pertama. Shaf pertama beres, barulah dia mulai sholat fardu itu. Kalau kita lihat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi itu imamnya bilang luruskan shaf dan itu langsung begitu dalam waktu sebentar sudah beres itu. Dalam waktu sebentar. Padahal orang sebanyak itu ya. Maka mari ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, datang lebih awal ke masjid agar bisa berebut shaf ya, Dan kita untuk mendapatkan shaf terdepan itu tidak melangkai bahu orang yang datang lebih awal gitu. Tidak melangkai bahunya orang yang datang lebih awal tidak kita langkai seperti itu. Jadi konsekuensinya kalau kita telat datang itu di belakang ya. Enggak boleh kita memaksa ke depan.
tidak boleh kita memaksa ke depan. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, amal ibadah yang bisa kita lakukan berikutnya di hari Jumat, ini sebetulnya di hari-hari yang lain juga ini ya, sholat tahiyatul masjidnya, sholat tahiyatul masjid. Hadis riwayat Bukhari nomor 444 dan Muslim nomor 714 dari Abu Qatadah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza dakhala ahadukumul masjid." Jika salah seorang di antara kalian masuk masjid, jadi kalau kita ini masuk masjid, lanjutan hadisnya, fala yajlis hatta yusalli rak'ataini. Maka janganlah ia langsung duduk sampai ia mengerjakan sholat 2 rakaat. Maksudnya sholat 2 rakaat ini adalah sholat tahiyatul masjid. Sholat tahiyatul masjid. Jadi kalau kita datang dari luar masuk masjid, kita sholat dulu. Jangan langsung duduk ya. 2 rakaat. Kalau terlambat bagaimana? Karena di ini ada countdown timer, misalnya kita datang setengah menit sebelum azan, maka kita tidak boleh duduk ya. Sunnahnya tidak duduk, tapi berdiri. Tapi berdiri menunggu iqamah ya. Menunggu iqamah. Kalau kita enggak sempat sholat tahiyatul masjid, kita harus tetap berdiri, tidak duduk ya. Itu dari Nabi. Nah, sholat tahiyatul masjid ini kita lakukan setiap masuk masjid. Bahkan kalau ada ulama yang berpendapat kalau kita sudah ada di dalam masjid lalu kita keluar untuk berwudu misalnya, masuknya itu juga kita sholat tahiyatul masjid. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, yang kelima ini banyak dilanggar oleh anak-anak kita ya. Kalau kita insya Allah tidak melanggar ini. Diam di saat khutbah ya. Hadis riwayat Ahmad dan Tabrani dari Abu Darda radhiyallahu an. Abu Darda ini bercerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah gitu ya. Jadi Nabi berkhutbah di Masjid Nabawi, khutbah Jumat dan membaca ayat ya. Lalu di sampingnya Abu Darda itu ada sahabat yang lain, yaitu Ubay bin Ka'ab. Lalu Abu Darda ini bertanya kepada Ubay, kapan ayat ini diturunkan gitu ya. Jadi ayat yang dibaca Nabi itu loh, ditanya oleh Abu Darda kepada Ubay bin Ka'ab, kapan ayat ini diturunkan. Lalu Abu Darda tidak menjawab. Ubay bin Ka'ab tidak menjawab, dia diam saja. Lalu Abu Darda bertanya lagi. Lalu Ubay bin Ka'ab diam juga, bertanya lagi, diam lagi gitu ya. Lalu setelah sholat selesai, Ubay bin Ka'ab ini berkata kepada Abu Darda, tidak ada yang kamu peroleh dari Jumatmu kecuali sekedar yang kamu bicarakan tadi gitu. Itu artinya apa? Kalau khotib sedang menyampaikan khotbahnya lalu kita bicara, itu berarti kita tidak dapat pahala Jumat ya. Berarti kita tidak dapat pahala Jumat. Setelah selesai, mereka berdua itu menghadap Nabi. Bagaimana yang benar ya? Menghadap Nabi. Lalu setelah diceritakan kejadian tadi, Nabi bersabda, benar yang dikatakan Ubay tadi. Jika khotib berkhutbah, hendaklah diam dan kamu dengarkan sampai khutbah selesai. Sediam apa? Di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 934 dan Muslim nomor 851 dari Abu Hurairah, Nabi bersabda, "Idza qulta li sahibika yaumal jum'ati ansit wal imamu yakhtubu faqad lagawut." Nabi bersabda, jika engkau berkata kepada sahabatmu pada hari Jumat, diamlah, khatib sedang berkhutbah, sungguh engkau telah berkata sia-sia.
Itu maksudnya begini, misalnya di samping kita itu ada orang yang ramai saja, contohnya seperti tadi itu Abu Darda bertanya dan sebagainya, atau ada orang yang ramai gitu, maka lalu kita bilang diam gitu. Kita mau peringatkan kok diam gitu. Menurut Nabi itu apa? Sungguh engkau telah berkata sia-sia. Itu menunjukkan apa? Waktu khotib itu berkhutbah, kita tidak boleh berbicara apa-apa. Yang boleh kita lakukan cuma satu, pembicaraan yang boleh dilakukan cuma satu, yaitu menjawab sholawat Nabi apabila khotib bersolawat Nabi. Hanya itu ya yang boleh dilakukan. Jadi ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, bahkan di hadis yang lain itu juga termasuk apa? Bermain-main di saat apa? Di saat khotib berkhutbah, tidur di saat khotib berkhutbah, itu juga tidak mendapatkan pahala Jumat ya, tidak mendapatkan pahala Jumat. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, masih banyak amal soleh yang bisa kita lakukan di hari Jumat dan di malam Jumat. Insya Allah di kesempatan yang akan datang kita sampaikan lagi ya. Ini bukankah amal-amalan tadi yang saya sebut itu tidak terlalu sulit untuk kita amalkan sehingga membuat kita mendapatkan pahala. Jadi ketaatan di malam Jumat dan hari Jumat yang saya sampaikan barusan itu, satu, bersolawat Nabi, yang kedua, datang lebih awal ke masjid, yang ketiga, mandi, berhias dan memakai wangi-wangian, pakai baju yang terbaik yang dimiliki, lalu sholat tahiyatul masjid, yang kelima, diam di saat khutbah, diam di saat khutbah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Sebelum saya akhiri, diingatkan kembali bagi yang ingin berkorban ya. Lewat masjid ini tahun 2025 insya Allah tanggal 6 Juni bisa menghubungi takmir, bisa menabung mulai sekarang 100.000 dan seterusnya, terserah sesuai dengan kemampuan, bahkan 50.000, kalau bisa lebih banyak lebih bagus. Alhamdulillah sampai sekarang ini yang sudah mendaftar itu 5 orang ya. Yang sudah mendaftar 5 orang. Barusan hari Rabu itu ada yang mendaftar 1 orang lagi. Alhamdulillah ya 5 orang ya. Dan saya ingin mengingatkan lagi, menyampaikan lagi sebuah hadis, kalau kita punya uang dan kita tidak mau berkorban, ada hadis yang mengancam kita, yaitu hadis riwayat Ahmad, Tirmizi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ma wajada sa'atan li ayyud yudhi falam yudhi fala yaqrabanna musallana. Barang siapa diberi kelonggaran rezeki, barang siapa yang punya uang tapi dia tidak mau berkorban, maka janganlah ia mendekat ke tempat sholatku. Maka itu mari kita nabung, Kalau nanti tanggal 6 Juni kita nabung ternyata belum cukup, ya bisa aja bilang untuk tahun berikutnya. Yang penting ada usaha. Yang penting kita tunjukkan kepada Allah bahwa kita itu berusaha. Ibu bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jika ada yang baik dan benar dari yang kami sampaikan ini, itu semata-mata berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Semoga Allah menolong kita agar kita bisa mengamalkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mari kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.